왜? 내가 꼭 살아. 경수야. 괜찮아. Oke semuanya, selamat datang dan bertemu kembali dengan saya di sini. Di video ini kita akan lanjut pembahasan untuk series All of Us Are Dead episode ketiga. Pada awal episode ketiga sedikit menceritakan tentang Hisu, dia yang sedang melahirkan di toilet umum taman dan selepas itu dia meninggalkan bayinya begitu saja. Di sisi lain, dalam interogasi Pak Lee bersama detektif, dia menuturkan kalau virus buatannya ini akan membuat semua orang mati. Kondisi sekarang semuanya sudah terlambat karena zombie ada di mana-mana. 이미 늦었어요. Lanjut akhir episode 2 kemarin, ternyata Jongsan masih selamat. Dia masih bisa menggapai tali kembali, ya walaupun di kakinya dia digelantungi oleh zombie. Sohyuk yang sedang merayap di dinding gemas melihat Jongsan yang tidak kunjung bisa melepaskan zombie dari kakinya. Hingga akhirnya Sohyuk melompat ke arah Jongsan. Sohyuk lah yang berhasil mengusir zombie dari kakinya. Kemudian selepas itu mereka yang sudah aman dan bergabung di ruang penyiaran. Di sini yang masih selamat adalah Jongsan, Sohyuk, Onju, Nayeon, Daesu, Hyoryung, Kim Jimin, Kyunsoo, Namra, Jeonhyung, Wojin, dan Bugurupak. Nayeon dia kembali berulah dengan merendahkan Kyunsoo. Pertengkaran mereka ini masih bisa dilerai oleh Bugurupak. Melihat ada seperangkat PC, Jeonhyung langsung menghidupkan dan mencari informasi tentang virus ini. Di sisi lain, Namra tampak mendekati Sohyuk dan dia menanyakan tentang catatan di lab sains. Tapi Sohyuk dia tidak mengetahui karena dia berada di lab seni. Adegan berpindah ke Hisu yang tampak sehat setelah melahirkan. Kemudian ketika Hisu berada di bahu jalan, dikejutkan oleh kecelakaan yang ada tepat di depannya. Mereka yang ada di sana tampak sangat aneh. Ternyata virus sudah mulai menyebar di kota Hyosan. Melihat situasi ini, akhirnya Hisu kembali ke toilet dan mengambil dedek bayinya untuk sesegera mungkin menyelamatkan diri. Informasi yang ia cari di Google tampaknya tidak membuahkan hasil. Yeonhyung lantas membuka Facebook dan apa yang ia lihat adalah kekacauan kota Hyosan. Mereka yang sedang asik-asik scroll up tiba-tiba dikagetkan jendela kaca pecah terhantam oleh bekas selang damkar. Terkejutnya Jongsan yang sedang memastikan apa yang terjadi di tali damkar dan ternyata itu merupakan ulah dari zombie. Dia yang sedang kayang bergelantungan dari atas tali. Dengan memberontak, zombie berusaha masuk ke ruang penyiaran. Mereka langsung sesegera mungkin mengusir zombie dengan alat yang ada di sekitar. Sohyuk dengan cepat merebut tongkat dan menusuk bahu zombie dengan sangat-sangat kuat. Tetapi itu tidak membuat zombie lumpuh. Dengan spontan, Kyunsoo mengambil CPU lantas menimpuk di kepala zombie. Dan akhirnya si zombie terjatuh dari atas gedung. Tidak lama kemudian Kyunsoo terlihat mimisan. Nayeon, si anak tengil, menuduh Kyunsoo telah terinfeksi virus, yang padahal Kyunsoo dia terkena pukulan tongkat dari Sohyuk serta luka di tangannya karena tergores saat ingin melempar CPU. Nayeon membesarkan masalah ini, tak percaya dengan penuturan dari Kyunsoo. Akhirnya mereka semua memutuskan Kyunsoo untuk karantina selama 1 jam di ruang rekaman. Tampak situasi yang sudah aman, mereka bisa tenang mengobrol dan Chosan terlihat mendekati Onju menanyakan tentang keadaannya setelah kehilangan Ishak. Adegan berpindah, emak Jongsan dia yang sedang mereparasi toko dengan memasang banner menggunakan muka Jongsan sebagai ikonnya. Terlihat raut muka dari emak riang gembira, tetapi setelah mendengar berita di TV tentang adanya virus yang menyebar, sontak langsung gundah gulana. Terlebih ketika ia tidak dapat menelpon Jongsan dan tidak dapat menelpon sekolahan, sang emak langsung tancap gaspol mentok hingga oleng. Wah, namanya juga emak-emak yang kerusak-kerusuk di jalan. Lanjut. Adegan berpindah di sini Soju, ayah dari Onju yang sedang menangani masalah di gedung Dewan Hyosan. Dia terkejut mendengar kabar informasi tentang penyebaran virus ini. Selanjutnya, salah seorang temannya yaitu Park Hyun Hwan yang tadi tergigit oleh zombie dan tidak lama kemudian dia memberontak. Ingin menyerang manusia yang ada di sekitar, tepat berada di depan Dewan Park Yun-hee. Di sisi lain mereka para polisi melakukan pemblokiran jalan menuju arah Hyosan.
dan mereka menggunakan brigade tamennya siap menghadang para zombie. Tapi apakah langkah ini cukup melawan zombie? Tampaknya tidak. Dengan Ngiwung, sang emak yang ingin menuju ke SMA Hyosan terhalang blokade dari polisi. Lantas setelah itu dia mencari jalan tikus, melakukan liak-liuk dengan lincah, dan corneringnya malah nyungsep. Kaget ketika Hyusu ucuk-ucuk ada di depannya. Tak lama setelah itu kawanan zombie pun datang. Sesegera mungkin sang emak menyelamatkan diri, berlari dengan kaki yang pincang karena tergelincir. Lalu di sisi lain di sini di toilet, Jang Hari, Jung Min Jae, Pak Mi Jin, dan Yoo Jon Sung sedang memantau situasi sekitar yang penuh dengan zombie. Mereka sedang menyiapkan amunisi untuk keluar dari toilet. Adegan berpindah di ruang penyiaran. Kyun-soo merajuk dia tidak mau keluar setelah kurang lebih 30 menit berada di ruangan. Kyun-soo dia tampak baik-baik saja ketika didatangi oleh Bu Guru Park, juga tampak baik-baik saja. Namun di sini Nayeon masih saja berulah. Nayeon dipaksa oleh teman-teman yang lain untuk membujuk Kyun-soo dan meminta maaf atas kesalahan serta ejekannya tadi. Dengan santai dia melakukan hal itu. Tetapi ketika di dalam ruangan, Nayeon terlihat care dan dia mengusap tangan dari Kyun-soo yang terluka dengan sapu tangannya. Dari luar ruangan yang kedap suara, teman-temannya hanya bisa melihat Nayeon tampaknya berperilaku baik terhadap Kyun-soo. Tetapi itu tidak dalam pandangan Namra. Kemudian setelah Nonyu keluar dari ruangan, amarah dari Kyun-soo terpancing. Dan ternyata apa yang dilakukan Nayeon membuat Kyun-soo semakin kesal. Dia tidak meminta maaf tetapi kembali mengejek dia. Waktu yang terus berjalan di malam hari, situasi yang masih menegang di mana Nayeon dia yang tak kunjung berhenti. Dia terus-menerus mengoceh mengomel tidak karuan, dan Kyun-soo yang sedang duduk manis di pojok dekat jendela tiba-tiba hidungnya mimisan berdarah. Ternyata dia terinfeksi, menunjukkan gejala perubahan menjadi zombie. Perlahan tubuh Kyun-soo yang akan berubah menjadi zombie dan dia yang masih bisa mengontrol, dia memutuskan untuk pergi dari ruangan ini sendiri. Berjalan terbatah-batah menuju pintu dan suasana atmosfer menjadi sedih. Di episode yang lalu, Onju kehilangan sahabatnya Yisak. Sekarang pada episode ketiga, Jongsan dia harus kehilangan sahabatnya Byung-soo. Di depan pintu, Gyeongsan yang akan keluar dari ruangan tiba-tiba dia berubah menjadi zombie, memberontak dan menyerang mereka semua. Densu melakukan perlawanan untuk menahan serangan dari Kyun-soo. Kemudian dari atas jendela, Jongsan memancing Kyun-soo untuk mendekat, melakukan siulan persahabatan khas mereka berdua. Lantas Kyun-soo yang terpancing berlari melompat dan terjun dari atas gedung. Hal ini pastinya membuat Jongsan menjadi sangat-sangat sedih. Bagaimana tidak, kali ini dia yang harus kehilangan sahabatnya Kyun-soo. Di sisi lain, Hisu yang sedang menyelamatkan diri beserta bayinya tampak mereka mengurung diri di dalam restoran. Hisu mengikat tangannya dengan erat dan menahan pintu masuk restoran agar ketika dia berubah menjadi zombie tidak menyerang dedek bayi. Di sisi lain, Nayeon dia masih juga belum cukup membuat onar. Dia masih saja membacot tidak karuan hingga hal mengejutkan pun terjadi, yaitu Namra yang terkenal dingin dan cuek. Kali ini dia tampak menakutkan. Dia tahu kalau Nayeon lah yang telah membunuh Kyun-soo, yaitu dengan mengusap luka di tangan Kyun-soo menggunakan sapu tangan yang telah dilumuri oleh darah zombie. Di sini Nayeon masih juga tidak mengaku atas kelakuannya, sampai amarah dari Namra memuncak menampar Nayeon dengan keras. 반장이면 다야? Lalu mendengar ucapan dari Nayeon, Jongsan tersulut emosi dan mendorong Nayeon. Tampak raut muka dari Nayeon menunjukkan rasa kesedihan yang mendalam karena selama ini dia tidak punya teman, tapi malah memperlakukan temannya semena-mena. Dengan sukarela, Nayeon pergi keluar dari ruangan penyiaran. Bu Guru Park dengan cepat menahan pintu supaya Wojin dan juga yang lain tidak keluar mengikuti Nayeon. Suasana seketika menjadi sedih ketika ucapan perpisahan dari Bu Guru Park yang sedang memegang erat sapu tangan berlumuran darah zombie. Kemudian dia membuka pintu dan pergi dari ruangan penyiaran. Terlihat Nayeon yang sedang sedih berjalan di lorong serta para zombie yang siap menerkam mereka. Secara tiba-tiba Bu Guru Park menarik Nayeon pergi ke lorong sebelah dan mereka berdua tidak kembali lagi. Jongsan dia sangat-sangat kesal melihat hal ini dan dia tampak memukul-mukul lemari loker. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, mereka hanya bisa merenung meratapi kesedihan ini. Tak lama
Kemudian terdengar suara helikopter beserta sorotan lampu shocklight-nya menyilaukan pandangan mengakhiri episode ketiga. Nah, itulah sedikit rekap untuk series All of Us Are Dead episode ketiga. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah helikopter ini datang menyelamatkan mereka, membawa bala bantuan, serta mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman? Kita nantikan saja untuk kelanjutan ceritanya di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.